Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahrul Ramadan syahrun azimun mubarakun syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin syahrun ja'alallahu ta'ala ala hadi ummati siyamahu faridatan wa qiyamu lailihi tatawu'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa barik ala habibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ta'lamuna ummati ma fi ramadana la tamannau an takuna sanatun kulluha ramadana li'anna al-hasanata fi ramadan mujtama'atun wa ta'atun maqbulatun wad da'watu mustajabatun wad dhunubu maghfuratun wal jannatu mushtaqun lahum. Qala Imam al-Hafidh Hujjatu Amil Mu'minin fil Hadits Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardasbah al-Jufi al-Bukhari hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Humaid bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu min dhamma taqaddama min dhanbihi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Bapak Imam kita, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur beliau, kemudian para pengurus-pengurus masjid, Pak Ketua, Wakil Ketua yang ada di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang yang sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama tentu kali kita ucapkan marhaban bikum ya Ramadan. Ya, Masya Allah, selamat jumpa, selamat datang kita ini di bulan yang penuh dengan keberkahan, di bulan Ramadan. Tidak semuanya kita yang kemarin ada di sini masih ada di sini juga, sehingga kita perlu bersyukur sekali kita ini di kesempatan hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kita umur sehingga kita bisa mencicipi namanya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian salawat dan taslim kita curahkan dengan sempurna kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan sebab bimbingan beliau, petunjuk beliau, sehingga beliau telah membawa kita dari dunia kegelapan menuju dunia yang terang benderang. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sama-sama sudah mengetahui semua apa sebenarnya yang ada di balik bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan dikatakan azimun mubarakun, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan? Kenapa Bapak-bapak? Ada apa sebenarnya kenapa? Sehingga para ulama telah mengkaji hadis-hadis mereka. Kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan yang penuh dengan keberkahan? Kenapa di situ ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan? Yang pertama. Yang kedua, kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan yang penuh dengan keberkahan? Kenapa? Karena siang hari kita ini harus puasa semua. Iya. Yang balik, yang berakal, yang memang mampu untuk puasa, wajib dia puasa. Adapun nanti orang yang sudah tua sekali, ya, yang sudah tidak mampu puasa tidak wajib puasa, tapi nanti dia bayar fidyah. Atau orang yang sakit, yang sudah memang tidak bisa dianggap lagi bisa sembuh, Nabi bilang dokter syukur, setengah mati sembuh ini, tidak wajib puasa ini, tapi nanti ya dia bayar fidyahnya. Ada dokter syukur di belakang, dokter andalan ini. Allah berdi.
Masya Allah. Jadi orang yang sakit Pak, yang tidak ada lagi harapan untuk sembuh, kata ahlinya mengatakan tidak bisa sembuh ini tidak wajib puasa. Tapi nanti dia bayar 1 mud 1 hari, kurang lebih 1 kilogram. Jadi kalau 1 bulan tidak puasa berarti 30 kilogram. Kurang lebih seperti itu. Maka diwajibkan kita puasa di siang harinya. Wa qiyamul lailihi tatawuan, dan salat tarawih tatawuan Pak, sunnah, sunnah, jangan kita balik-balik. Salat tarawih 29 hari kita jaga, 5 waktu tak bolong-bolong. Masya Allah. Tidak ada gunanya tarawih Pak, tidak ada gunanya tarawih. Iya. Karena apa? Tarawih ini tatawuan, tidak sepandangin tempat, cuma sunnah. Yang wajibnya itu maktubahnya yang 5 waktu. Itu wajibnya. Itu wajibnya. Sementara kalau kita ini sholat tarawih banyak sekali kita datang Pak. Iya, giliran nanti sholat 5 waktu Allah walam di mana, di rumah kita atau bagaimana? Sia-sia nanti soal puasa itu, sia-sia semua amalan di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena sholat tidak kita jaga. Gak usah dibahas di sini, nanti hadisnya terlalu panjang hadisnya ini. Jadi intinya seperti itu pada itu sholat tarawih tatawuan sunnah. Sehingga dalam hadis dikatakan man taqarraba fi Ramadan bi khoslatin kana kaman adda faridatan fi ma siwahu. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan sunnah di bulan Ramadan, maka sama dia seperti mengerjakan amalan-amalan wajib di luar Ramadan. Di sini Pak antara Isya sama tadi di waktu Isya sama Iqomah panjang sekali itu. 12 menit kesempatan ke sholat sunnah situ. Jangan melamun. Kesempatan ke sholat sunnah, sholat tobat kita, sholat apa kita di situ. Iya, karena pahala wajib. Pahala wajib. Sholatnya niatnya sholat sunnah, tapi pahalanya pahala wajib kata Rasulullah. Jadi enak sekali kita di terminal ini Pak, banyak waktu untuk sholat sunnah dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Belum pergi berwudu mila. Di sini dikasih kesempatan Pak, 12 menit kesempatan kita untuk mengerjakan sholat sunnah ketika itu. Jadi kita perbanyak sholat sunnah. Kalau kita memperbanyak sholat sunnah di bulan Ramadan, sama kita mengerjakan sholat wajib di bulan Ramadan. Man taqarraba wa man adda fi Ramadan faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu. Seseorang yang mengerjakan amalan-amalan wajib di bulan Ramadan, sama dia mengerjakan 70 kali amalan-amalan wajib di luar Ramadan. Tadi kita sholat Isya Pak, ya sholat Isyanya kan wajib, berjamaahnya sunnah. Sholat Isya kita ini ya 70 kali kita mengerjakan sholat Isya di luar Ramadan, sehingga dikatakan bulan yang penuh dengan keberkahan, melipat-lipat ganda itu pahalanya, melipat-lipat ganda. Bahkan orang yang kasih buka puasa saja, Masya Allah, man fattara fi Ramadana shaiman kana maghfiratan lidunubihi, kata Rasulullah. Barang siapa yang kasih buka puasa di bulan Ramadan kepada orang yang puasa Pak. Kadang-kadang kita ini kasih kita jalan ke orang buka puasa, biasa tidak puasa itu Pak. Iya, biasa tidak puasa. Lebih baik kita bawa itu tadi masjid. Iya, lebih baik kita dibawa itu buka tadi masjid, kasih orang buka puasa di situ. Karena kalau orang di masjid itu sudah jelas dia puasa Pak, dan sudah jelas dia sholat berjamaah nanti di masjid. Kalau di luar kita bagi-bagi di jalan ini, belum tentu Pak di mereka ini berpuasa. Sehingga hadisnya mengatakan man fattara fi Ramadan shaiman, barang siapa yang kasih buka puasa kepada orang yang puasa di bulan Ramadan, apa pahalanya? Yang pertama, diampunkan dosa-dosanya. Satu. Yang kedua apa? Itqa raqabatin minan nari, dia akan dijauhkan dari api neraka. Yang ketiga apa pahalanya bagi orang yang kasih buka puasa kepada orang yang puasa? Apa pahalanya kata Rasulullah? Kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayanqusu min ajri syai'un. Kata Rasulullah, dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa
tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Berapa orang banyak di sini Pak puasa? Berapa banyak orang yang buka puasa di sini? Dapat semakin pahalanya itu. Kalau di jalan kita bagi-bagi, Allah walam bisawab. Dia mungkin kita dapat sedekah biasa atau jangan-jangan kita mendukung orang yang tidak puasa. Iya. Jadi kita perbaiki Pak. Mendingan kita bawa apa-apa kita di masjid, kasih palennya di situ. Nanti ada pun nanti panitianya mau banyak dia bagikan, mau sedikit dibagikan, urusannya sama Allah Ta'ala. Yang penting kita sudah dapat pahala yang 3 ini. Diampunkan dosa-dosa kita, dijauhkan kita dari api neraka, dan kita kita akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa tanpa kita kurangi puasa mereka. Jadi kalau Pak Imam ini Pak kita kasih Pak buka puasa, dapat semakin pahalanya Pak Imam. Bayangkan Pak Imam berapa Al-Quran nak baca tiap hari, mungkin 5 juz nak baca beliau tiap hari. Dapat pahalanya 5 juz juga. Masya Allah. Lebih baik begitu daripada kita bagi-bagi di jalan yang tidak jelas apa mereka puasa atau tidak. Yang terakhir, apa yang kita perbanyak di bulan Ramadan? Perbanyak baca Al-Quran Pak. Ya, minta maaf ini Al-Quran ini banyak sekali sini Pak, lena, tapi tidak ada yang baca. Rugi orang mewakafkan Pak, bukan rugi, maksudnya tidak dapat pahala. Kenapa? Dia wakafkan Al-Quran orang tidak ada yang baca, lena aja di situ Pak. Sementara di bulan Ramadan ini kita dianjurkan memperbanyak untuk apa? Baca Al-Quran. Kalaulah puasa saja Pak menjadi junnah, apa itu junnah? Tameng dari api neraka. Bagaimana dengan bacaan Al-Quran kita di dalam solat? Kata Rasulullah, qiraatul Qur'ani fi sholati afdalu min qiraati Qur'ani fi ghairi sholati. Bacaan Al-Quran kita di dalam solat, apakah pakai mushaf atau dengan hafalan? Kalau pakai mushaf harus kita hukumnya Pak, cara-caranya nanti bisa batal solat tadi, atau dengan hafalan. Itu lebih baik daripada bacaan Al-Quran kita di luar solat. Wa qiraatul Qur'ani fi ghairi sholati, dan bacaan Al-Quran kita di luar solat itu lebih afdol daripada tasbih wa takbir. Lebih afdol daripada apa? Bertasbih atau kita bertakbir. Wa tasbih afdal min shadaqati, bertasbih lebih afdol dibandingkan kita bersedekah. Wa sadaqah afdal min shaumi, wa shaumu junnatun minan nar, bersedekah lebih afdol dibandingkan kita berpuasa, sementara puasa tameng dari api neraka. Tameng dari api neraka Pak. Ini puasa yang paling terakhir Pak dalam hadis ini, menjadi tameng api neraka. Bagaimana dengan bacaan Al-Quran kita? Nabi bilang tidak bisa Kak baca Al-Quran. Belajar kita, Masya Allah. Masa bisa kita berani bawa motor, bawa mobil, sementara tidak berani kita belajar baca Al-Quran? Minta maaf Pak, Allah Subhanahu Wa Taala tidak marah kalau kita tidak bisa membaca huruf Latin itu, tidak marah Allah Taala. Tapi kalau kita tidak bisa baca Al-Quran, tunggu mungkin nanti dikubur Pak. Iya, tunggu mungkin nanti dikubur. Nah, tuntut Al-Quran. Apa haknya Al-Quran? Kata Al-Quran, wei fulan, merhak kiu ni ada kia, bahasa Urdu ini tempat dulu kiu ni ada kia. Wahai fulan, kenapa kau tidak tunaikan hak saya? Wa madza haqqul Al-Qur'ani? Apa haknya Al-Quran? Khatamtum marrataini. Apa haknya Al-Quran? Dikhatamkan minimal 2 kali dalam 1 tahun Pak. Kalau dulu Nabi bilang orang tua tak 1 kali misalnya seumur hidup, salah ini Pak. 2 kali, minimal 2 kali kita khatamkan dalam 1 tahun. 1 kali di bulan Ramadan dan 1 kali di luar Ramadan. Kenapa hati kita berkarat hari ini Pak? Kenapa keras sekali hati kita? Kenapa? Karena jarang kita baca Al-Quran. Iya, Nabi bilang Rasulullah, inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'u al-hadidu idza asaba'u al-ma'u. Qila ya Rasulullah wa ma jila'uha? Qala kasratul dzikril maut wa tilawatul Qur'an. Ini hati kita ini, katanya Rasulullah, ini akan berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Idza asaba'ul ma, ketika air terkena besi berkarat itu Pak. Berkarat. Begitu pula hati kita berkarat, hati kita. Kenapa bisa berkarat hati kita Pak? Nah, kata Rasulullah, sahabat bertanya, wa ma jilahu ya Rasulullah? Apa pembersih daripada hati yang berkarat wahai Rasulullah? Apa pembersihnya? Kata Rasulullah, pembersihnya adalah apa? Banyak ingat kematian dan kita memperbanyak baca Al-Quran. Sudah hampir 20 menit. Insyaallah nanti subuh kita lanjut lagi
Nanti subuh kita lanjut lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa berkesan di hati kita. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkesan di hati bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, saya minta maaf. Namanya kita manusia, pasti ada kesalahannya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.